Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafir Fitri Muawani dari kelompok Dinasti Abbasiyah. Di sini saya akan menjelaskan ekspansi wilayah Dinasti Abbasiyah dan masa keemasan atau kejayaan Dinasti Abbasiyah. Sebelumnya, apa itu ekspansi wilayah? Ekspansi wilayah adalah perluasan wilayah suatu negara dengan menduduki sebagian atau seluruh wilayah dengan negara lain. Dengan itu, ekspansi wilayah ini telah dimulai pada zaman Khulafaur Rasyidin, di mana dinasti Abbasiyah ini dibentuk oleh Abu Abbas As-Saffah dengan ekspansi wilayah pada tahun 750 Masehi. Istilah Abbasiyah ini diambil dari nama paman Nabi Muhammad, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib, dan dinasti Abbasiyah ini runtuh pada tahun 1258 Masehi, dan dinasti Abbasiyah berkuasa kurang lebih 5-6 abad. Wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah merupakan warisan dari wilayah kekuasaan politik Islam dahulu, yaitu dinasti Umayyah. Sehingga wilayah yang dikuasai dinasti Umayyah dahulu itu berpindah tangan kekuasaan dinasti Abbasiyah pada masa itu. Di mana wilayah yang dahulunya dinasti Umayyah berpindah tangan ke Abbasiyah, yang pertama ada di benua Asia, Yaman atau Andalusia di bagian utara dan juga barat. Yang kedua ada Oman, yang ketiga Hijaz, yang keempat Kuwait, yang kelima Irak, keenam Iran, yang ketujuh Yordania, yang kedelapan Palestina, dan yang kesembilan Lebanon, kesepuluh Afghanistan, yang kesebelas Pakistan, yang ke-12 Cina, yang ke-13 India, dan yang ke-14 adalah Turki. Selain benua Asia, ada juga di benua Afrika. Yang pertama ada Tunisia, Maroko, Mesir, Aljazair atau Algeria, dan ada juga di benua Eropa seperti Spanyol. Bani Abbasiyah mencapai masa keemasan oleh 5 khalifah. Yang pertama, Abu Abbas As-Saffah sebagai pendiri Bani Abbasiyah. Beliau juga merubah suatu tempat menjadi Bandar Abbas yang sangat terkenal pada saat ini di sebelah Iran. Dan yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur dengan pemikirannya, Innama anna sultanallah fil ard. Sesungguhnya saya adalah kekuasaannya Tuhan di buminya. Dia bebas melakukan apa saja demi kesejahteraan masyarakat dinasti Abbasiyah pada masa itu. Contohnya itu dengan menggeserkan pusat dari pemerintahan Damaskus Suriah ke Baghdad, Iran, dan membangun istana dengan nama Madinatus Salam. Harun al-Rashid ini mendirikan Baitul Hikmah sebagai perguruan tinggi, tempat penelitian, lembaga penerjemah, dan perpustakaan yang memiliki 10.000 koleksi buku, dan sekarang itu dikenal dengan kisah 1001 Malam dan Abu Nawas. Lalu beliau juga menyuruhkan Abu Yusuf menulis kitab Al-Khuruj membahas pajak tanah dengan seadil-adilnya. Yang keempat, Al-Ma'mun. Pada masa ini muncul banyak penemuan untuk saling membagi informasi. Sal bin Harun sebagai kepala perpustakaan pada masa lalu, keduanya Hunain bin Ishaq sebagai ahli fisika, ketiga Muhammad bin Abu Khawarizmi adalah ahli matematika, keempat Banu Musa saudara sebagai teknisi dan ahli matematika, kelima Sid bin Ali sebagai astrometer, keenam Abu Usman Al-Jahiz penulis dari biologi, ketujuh Al-Jazari sebagai ahli fisika dan teknisi, dan yang kelima Al-Mu'tasim. Beliau memindahkan ibu kota dari Baghdad ke Samara karena keberadaan pasukan Turki dengan jumlah yang sangat besar di kota itu. Dan di kota inilah banyak adanya masjid terbesar di dunia, yaitu Masjid Samara, yang didirikan oleh putranya yaitu Al-Mutawakkil. Abbasiyah juga memiliki wilayah kekuasaan yang terbentang hingga Afrika Utara. Dengan kekuasaannya yaitu pertanian, perkebunan, pertambangan, gelas kaca dan tekstil, penarikan jizya dengan 3 golongan masyarakat, penggunaan dirham dan dirgam dengan manfaat yang pertama mengenalkan dinar yang hanya mengenali uang dirham, dan sarana mengurangi penyimpanan emas batangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.